Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwatil kiram. Kembali lagi bersama kami di dalam belajar membaca Al-Quran cepat, metode Iqra. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca huruf-huruf sukun yang dimatikan dan cara pelafalannya yang baik dan benar. Akan tetapi sebelum kita mulai, teman-teman, alangkah baik kita berdoa dulu agar dimudahkan di dalam pembelajaran kita. Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kalau di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas panjang pendek, hukum tanwin, kemudian juga kita bahas beberapa huruf sukun seperti mim sukun, nun sukun. Dan juga kemarin kita bahas di video sebelumnya berkenaan dengan bacaan qalqalah. Huruf qalqalah ada 5, ba, jim, dal, ta, dan qa. Apabila kelima huruf ini berharakat sukun, maka wajib dibaca mantul. Contoh ab, aj, ad, aqu, dan seterusnya. Kali ini kita akan membahas bacaan huruf-huruf sukun yang dimulai dari selain daripada yang kemarin kita bahas. Baik, kita akan mulai dengan membaca huruf ta. Apabila ada huruf ta sukun, ini cara membacanya adalah yang pertama, langkah pertama, ta memiliki salah satu sifat, yaitu sifat hamas, mengalirnya nafas. Nah, yang kedua sifatnya adalah jahar, yaitu tertahannya suara. Maka langkah pertama, tahan dulu suaranya, baru dilepaskan dengan hamasnya. Hamas itu mengalirnya nafas. Maka at, 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 ya, at. Nah, kemudian dalam kata ghalabat, ghalabat. Kemudian dalam bacaan ayat wa ma malakat aymanuhum wa ma malakat aymanuhum. Kemudian huruf sa yang disukunkan, maka ini cara membacanya is. Nah, is ujung lidahnya menempel dengan gigi atas dan tidak dibaca dengan ish gitu ya, tapi dia is. Ya, ini sama, dia punya sifat hamas, mengalirnya nafas. Nah, tapi dia tidak termasuk daripada huruf-huruf yang tertahannya suara. Tapi dia mengalirnya suara as. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan misqalah, masna wa thulatha, Kemudian kita lanjutkan di huruf ha ya teman-teman. Ha yang berharokat sukun. Nah, untuk huruf ha sama termasuk huruf-huruf yang hamas, yaitu huruf-huruf yang harus dialirkan nafasnya. Dan ha juga termasuk daripada huruf yang dialirkan suaranya, yaitu rokhawah. Ya, maka dia alirkan suaranya mengalir. Ya, dan dia lembut, posisi hurufnya keluar dari tengah tenggorokan. Yuhsinuna, huwa yuhyi wa yumitu, kemudian kha ya, akhladahu. Dalam kalimat yakhtafu absarahum, Kemudian kita lanjut pada huruf zal. Nah, zal ini sama seperti bagaimana huruf sa lidahnya, ya. Tapi dia sifatnya zal itu termasuk salah satu huruf yang dia lawan dari kata hamas, ya. Ya, kemudian huruf zal ini termasuk daripada salah satu huruf
jahar, ya, tidak mengalirnya, maaf, bukan jahar, termasuk rokhawah yang dimana dia mengalirnya suara, dan dia termasuk termasuk jahar yang dia tertahannya nafas, ya, tapi dia mengalirnya suara, rokhawah, ya. Maka id dan tidak boleh memantul. Kadang-kadang kala sebagian kita memantulkan huruf zal padahal tidak memantul. Id biiznihi idhum 'alaiha qu'udun idhum 'alaiha qu'udun. Kemudian r ya, ditebalkan ketika huruf ra didahului dengan fathah. Ardu dalam kalimat wa arsala 'alaihim tayran, boleh seperti itu. Kemudian pada lafaz selanjutnya zai, ya. Nah, ini berbeda dengan zal. Kalau zai ini harus sama makhrajnya sebagaimana sin, ya, sa za so. Nah, tapi dia huruf zai termasuk daripada huruf-huruf jahar tadi yang tertahannya suara, tapi dia mengalirnya tertahannya nafas, mengalirnya suara. Maka iz rizqan wa khalaqnakum azwaja. Sin, nah, sama makhrajnya, tapi dia kedua-duanya termasuk, ya, sin itu salah satunya sifat hamas, mengalirnya nafas. Nasta'inu yuwaswisu fi suduri. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Latihan tetap masih di huruf-huruf sukun. Kita lihat ashtatan alam nashrah laka. Shad sama dengan huruf zai, sin makhrajnya, tapi shad pangkal lidah kita terangkat karena dia huruf isti'la yang dimana pangkal lidahnya terangkat. Yaslaunaha tasla naran hamiyah. Kemudian masuk ke huruf dhad. Nah, huruf dhad ini huruf yang memang kita keluarkan daripada sisi-sisi lidah kita. Nah, ini hati-hati ya teman-teman dalam melafalkan huruf dhad, ya. Maka tidak boleh mantul. Tebal, ya. Ad'afan kaidahum fi tadlilin. Nah, ini ujung lidahnya sama sebagaimana zal dan sa, tapi dia menebal dan tidak baca az, ya. Bi yalharu lama alaihim qamu. Ghain maghfiratun la yusminu wa la yughni. Nah, huruf ghain jangan sampai mantul, ya, jangan ag, gitu, ya. Fa afidatu wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Ahlika wa ahdihim ra'un. Ha besar sama ha kecil itu beda, ya. Di sini tetap tapi sifatnya sama, hamas dan juga mengalir, gitu, ya. Alqa fa'alhamaha fujuraha.
Baik, kita lanjutkan di latihan masih huruf-huruf sukun. Falyadhaku qalila wal yabku katsira wa man awfa bi'ahdihi hum azlama wa atgha. Ingat yang sudah kita pelajari, qaf mantul ya. Wa yaqbiduna aydiyahum. Ghain ingat tidak boleh memantul. Huwa aghna wa aqna. La taj'alna fitnatan yathnuna sudurahum. Ma lakum kaifa tahkumun. Faqad ablaghtukum wa min khizyi yawmi'idh. Faqala li sahibihi adghathu ahlamin astakhlisuhu li nafsi wala tahzan alaihim wakhfid janahaka Ya, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ikhwati fillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita tentang huruf sukun. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.